Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat datang di konten perikanan. Disinilah induk-indukan dan anak-anakan ikan nila yang diproduksi massal dan juga berkualitas sangat baik. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Di wilayah ini memiliki suhu yang sangat stabil untuk budidaya ikan nila atau pengembangan ikan nila, karena suhu yang berada di sini mencapai 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Selain itu, indukan ikan nila ini hanya boleh memijah sebanyak 10 kali, dan setelah memijah 10 kali, maka indukan akan diganti dengan indukan yang baru. Biasanya indukan yang sudah memijah lebih dari 10 kali tidak bisa menghasilkan bibit yang berkualitas lagi. Maka dari situ setiap indukan yang sudah memijah 10 kali bakalan diganti dengan indukan-indukan yang baru. Anakan yang diproduksi di sini akan dijadikan sebagai jantanisasi atau dijadikan sebagai satu hormon. Nah, ketika benih ikan nila ini dijadikan sebagai satu hormon, maka hanya memiliki satu keturunan saja dari ikan nila ini, karena ikan nila yang sudah jantanisasi tidak bisa memiliki keturunan lagi. Jantanisasi ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan nila yang serentak. Indukan yang berada di sini memiliki bobot antara 300 gram sampai dengan 600 gram. Dan setelah itu maka indukan akan siap dijadikan sebagai indukan yang akan menghasilkan anak-anakan yang berkualitas. Selain itu juga, tingkat pertumbuhan ikan nila dari jantanisasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila bisa lebih cepat besar, agar ketika sudah dilakukan oleh pembudidaya untuk pembesaran, maka pemanenan bisa dilakukan dengan secepat mungkin. Jantanisasi ini hanya bisa dilakukan ketika anakan ikan nila masih berukuran burayak atau masih berusia antara 10 hari sampai dengan 15 hari. Usia indukan ikan nila yang digunakan adalah usia antara 8 bulan sampai dengan 2 tahun. Dan setelah usianya melebihi 2 tahun, maka indukan sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai indukan yang menghasilkan anakan yang berkualitas. Setiap perindukan bisa menghasilkan sebanyak 300 butir telur sampai dengan 1000 butir telur. Dan itu juga kembali tergantung kepada ukuran indukan yang memang lumayan besar. Untuk penjodohan atau pengawinan ikan nila dalam satu kolam ini bisa mencapai 300 sampai dengan 500 ekor ikan nila yang akan dijodohkan dalam satu kolam ini. Di sini tidak semua ikan nila dijadikan sebagai indukan, tetapi hanya ikan nila atau induk-indukan yang terpilih saja yang akan dijadikan sebagai indukan. Setiap kolam indukan yang ada di sini akan dipisah yang jantan dengan yang betina, karena ketika sudah melakukan pengawinan di dalam kolam, maka akan digabungkan dalam satu kolam dan akan dipilih yang layak untuk dijadikan sebagai indukan saja. Semakin baik juga indukan yang dipilih, maka semakin baik juga anakan yang akan diperoleh oleh indukan tersebut. Pengambilan telur di dalam mulut ikan nila dilakukan selama 15 hari sekali setiap pengawinan dimulai. Setelah indukan ikan nila sudah memijah sebanyak 10 kali, maka indukan ini akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi. Pemisahan indukan ikan nila yang jantan dengan yang betina dalam kolam yang berbeda dilakukan pada saat ikan nila masih berukuran remaja. Telur yang belum menetas akan ditetaskan dulu di dalam sebuah inkubator. Ketika telur sudah menetas menjadi burayak atau anakan ikan nila, maka akan dilakukan selanjutnya yaitu jantanisasi. Setelah semua anakan ikan nila dijantanisasi, maka akan ditebar di dalam kolam pendederan agar ikan nila atau larva ikan nila ini akan menjadi benih-benih sesuai dengan ukuran yang akan nantinya diperjualbelikan. Selain itu, pembudidaya atau pembeli juga bisa membeli ikan nila dalam bentuk larva. Oke sahabat, jadi sekian saja dari video kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua.
Tiada usaha yang tidak ada memiliki resiko, setiap usaha pasti memiliki resiko masing-masing.